Selain ibu hamil hipertensi, kasus ibu berisiko yang perlu kita dampingi adalah ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis atau yang bisa kita sebut dengan bumil cake. Ibu hamil berisiko cake ditandai dengan hasil ukur lingkar lengan atas atau lila kurang dari 23,5 cm yang diukur menggunakan alat yang terstandar. Pengukuran lila dilakukan dengan menentukan titik tengah lengan atas antara bahu dan siku, lalu melingkarkan pita ukur secara pas pada titik tersebut. Hasil pengukuran yang kurang dari 23,5 cm menandakan ibu hamil berisiko cake dan perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Pengukuran lila secara rutin pada ibu hamil penting untuk dilakukan sebagai deteksi awal status gizi ibu hamil. Kasus cake pada ibu hamil menandakan bahwa ibu tidak mendapatkan asupan gizi yang memadai dalam jangka waktu yang panjang, dan hal ini berisiko menyebabkan komplikasi pada ibu dan janin. Faktanya, ibu hamil yang mengalami cake memiliki risiko sebagai berikut. Yang pertama, 50%-nya berisiko bayi mengalami berat badan lahir rendah atau BBLR. Yang kedua, 20%-nya berisiko terjadi stunting pada anak. Yang ketiga, gangguan perkembangan janin. Yang keempat, pendarahan ketika bersalin. Dan yang kelima adalah kematian ibu. Dalam konteks pendampingan, perlu ditentukan kriteria sasaran yang akan kita dampingi agar pengelolaan kasus dapat lebih efektif. Berikut ini adalah sasaran yang akan kita dampingi, antara lain: yang pertama, ibu hamil dengan lila kurang dari 23,5 cm. Dan yang kedua, ibu hamil berada pada usia kehamilan trimester 1, kita perlu prioritaskan, dan jika tidak ada, kita boleh prioritaskan yang trimester yang kedua. Selain itu, sasaran di atas tidak memiliki kondisi berikut. Yang pertama, riwayat tuberkulosis atau TB, pengobatan TB, risiko rumah tangga dengan TB, yang artinya dalam satu rumah ada kontak erat dengan penderita TB. Yang kedua, riwayat HIV. Yang ketiga, riwayat kencing manis atau diabetes mellitus yang dipicu karena kehamilan. Yang keempat, riwayat preeklamsia berat. Dan yang kelima, riwayat penyakit penyerta kronis lainnya. Penentuan kriteria ini didasarkan pada jangka waktu program yang tersedia. Apabila di wilayah kader memiliki jangka waktu yang lebih panjang atau lebih pendek untuk mengelola kasus sasaran berisiko, maka kriteria dapat disesuaikan. Jika sudah menentukan kriteria dan memilih sasaran, lalu apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Silakan simak video selanjutnya.